Periode room 26, 28, 20, 28, tapi number roomnya kasurnya nanti aja. Jadi busnya biar berangkat, terus nanti busnya berhenti di tempat ya. Jadi biar nggak pulang kali, tunggu mobil, balik, terus pulang balik. jangan ngalangin tulisan. Di sampingnya berarti? Atau di bawah? Bawa kenapa? Nah, cocok. Belibet. Jangan langsung ini diam, yang heboh lah. Ya gitu. Tadi nyoba doang, mohon maaf nih. Ya mulai ya, 1, 2, 3. Civil 20. Dan harapannya kita semua bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Indonesia terhadap apa yang harus diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia di dalam pertemuan G20. Jadi suara teman-teman yang ada di bawah sangat penting untuk kita hadirkan kepada para pemimpin dunia yang akan melakukan G20 Summit di bulan November tahun ini, di tahun 2022 ini. Oke, untuk itu sebelum kita berangkat, mari kita berdoa bersama. Semoga kita semua selamat di jalan, sehat sentosa, dan apa yang kita rencanakan dalam agenda People's Caravan ini bisa berjalan dengan lancar. Kita berdoa dalam hati masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke teman-teman, karena memang ada satu peserta yang berhalangan untuk berangkat hari ini, yaitu Iren. Akan kami periksa juga apakah kondisi Iren akan bisa memungkinkan berangkat dalam waktu dekat ini, yang nanti dia kalau sudah bisa berangkat akan bertemu dengan teman-teman semua di tengah perjalanan. Kita doakan semoga Iren juga bisa segera pulih dan bisa bergabung dengan teman-teman semua di dalam bis ini. Kalau begitu saya akhiri. Ini bukan sambutan, ini juga bukan pidato, tapi ini adalah apa ya, satu salam perkenalan dan salam pelepasan dari kami semua Sekretariat Civil 20 Indonesia. Terima kasih.
tambahin lagi akomodasi sama dana lainnya ada. No, kalau semester 5 tuh internasional yang sebagian warga yang ada di sini sebetulnya ini bukan lahan milik pribadinya warga, tapi lahan yang kemudian sudah berpindah tangan ke beberapa perusahaan yang mayoritasnya didominasi oleh perusahaan Cina, gitu, dan sistemnya sewa atau kerjasama, gitu. Nah, sebetulnya selain petani di sini juga ada nelayan tradisional dan nelayan pinggiran. Jadi ada dua komunitas dalam konteks nelayan, nelayan tradisional dan nelayan pinggiran. Dua komunitas tersebut, gitu ya, ini sudah tertutup aksesnya ketika ada PLTU. Artinya mereka nggak bisa ke laut. Artinya mereka nggak bisa ke laut dan juga drastis otomatis mata pencarian mereka itu hilang. Hal yang Hal yang sama dirasakan oleh petani tambak garam. Di sini tidak hanya petani tambak garam, dulu juga ada petani tambak ikan, kayak bandeng, kayak udang panami, gitu ya. Itu dan yang masih bertahan hingga saat ini itu adalah petani tambak, dan sistemnya tadi bukan milik pribadi, tapi kemudian mereka nyewa ke beberapa perusahaan Cina yang sudah memiliki hak milik lahan ini. Yang ketiga, dampak yang sangat dirasakan, perubahan dampak ya yang sangat dirasakan itu adalah pemanasan global, perubahan iklim yang juga dirasakan, yang dimananya memang Cirebon ini sangat panas, gitu ya, tapi ketika ada PLTU ini juga suhunya semakin tinggi akibat dari pembakaran bahan bakar batu bara, gitu ya, untuk membangkitkan listrik di PLTU. Selain itu juga berdampak terhadap kualitas udara. Banyak sekali masyarakat yang terpapar sakit, misal ISPA, terus juga gatal-gatal, gitu ya. Dan sebagian nelayan pun juga sama, tidak hanya mempengaruhi terhadap hilangnya mata pencarian, terus pencemaran ke laut karena air boiler yang dikeluarkan itu panas dan membuat ikan-ikan hilang, terus juga mati, gitu ya. Tapi berdampak juga kepada kesehatan para nelayan pinggiran maupun juga tradisional. Mereka sering mengeluhkan gatal-gatal dan lain sebagainya.